Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamiyati dengan NIM 216500007. Di sini saya akan mereview tugas 2 dari mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, yaitu tentang manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Selanjutnya, risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadi serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Selanjutnya, dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam termasuk yang pertama, kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Kedua, gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Ketiga, kerugian keuangan. Keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. Keempat, hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggaran atau mitra bisnis. Kelima, penyalahgunaan identitas. Serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Dan yang keenam, sanksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Selanjutnya, resiko dan dampak cybercrime pada individu. Resiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Resiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Selanjutnya, resiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Resiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Resiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditunjukkan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadi serangan cybercrime. Resiko cybercrime pada pemerintah atau negara. Resiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada pemerintah atau negara. Dampak cybercrime adalah konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Selanjutnya, dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari kejahatan cyber. Dampak sosial dari kejahatan cyber melibatkan sejumlah masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber adalah sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencangkup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan.
Dampak politik dari kejahatan cyber. Dampak politik dari kejahatan cyber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Yang pertama, identifikasi risiko. Kedua, penilaian risiko. Ketiga, pengembangan kebijakan dan prosedur. Keempat, proteksi dan pencegahan. Kelima, deteksi dan tanggapan cepat. Keenam, pengurangan risiko. Ketujuh, pemulihan. Kedelapan, evaluasi dan perbaikan. Dan kesembilan, kemitraan dan kolaborasi. Berikut merupakan contoh jenis kejahatan pemalsuan identitas. Resikonya, pencurian identitas berupa KTP, NIK, dan kartu keluarga korban untuk melakukan pinjaman uang ke pihak PNM Garut. Dampak kerugian finansialnya, para korban mendapatkan tagihan cicilan dari PNM Garut. Pihak yang dirugikan sebanyak 407 warga desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya ini merupakan contoh jenis kejahatan phishing. Resikonya, pencurian data saat mengklik kiriman pesan singkat undangan aplikasi. Dampak kerugian finansialnya, kehilangan dana tabungan dari salah satu bank milik BUMN senilai 1,4 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan, Sylvia 52 tahun, warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya merupakan contoh jenis kejahatan malware. Resikonya, serangan spyware Pegasus pada November 2019 yang meretas WhatsApp dan menargetkan 1.400 orang melalui fitur video call WhatsApp. Dampak kerugian finansialnya, spyware Pegasus melakukan inisial data ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif, dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Pihak yang dirugikan, para pengguna WhatsApp diantaranya yaitu para diplomat, pembangkang politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya ini merupakan contoh dari jenis kejahatan ransomware. Resikonya, mengenkripsi data penting, backup, dan sistem yang bertujuan mengganggu jalannya perusahaan atau BSI dan mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Dampak kerugian finansialnya, membuat operasional suatu perusahaan atau BSI dan mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Pihak yang dirugikan adalah Bank Syariah Indonesia dan para nasabahnya. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya ini merupakan contoh dari jenis kejahatan peretasan. Resikonya, peretas Cina mengakses akun surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pihak Cina. Dampaknya atau kerugian finansialnya, setidaknya ada ratusan ribu data surat elektronik pemerintah Amerika Serikat yang bocor ke pihak Cina. Pihak yang dirugikan Amerika Serikat. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya ini merupakan contoh jenis kejahatan serangan DDoS. Resikonya, DDoS merupakan serangan paket data dalam jumlah besar ke sebuah server agar server tersebut menjadi lambat bahkan tumbang. Dampaknya atau kerugian finansial, layanan aplikasi yang menggunakan server DIN melambat bahkan tidak bisa diakses. Pihak yang dirugikan, aplikasi yang menggunakan server DIN seperti Twitter dan Spotify. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya ini merupakan contoh dari jenis kejahatan pemalsuan. Resikonya, pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin mengemudi. Dampaknya atau kerugian finansial, negara mengalami kerugian dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada surat dan akta otentik. Pihak yang dirugikan, negara Indonesia. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini.
Selanjutnya, ini merupakan contoh kasus dari jenis kejahatan pornografi anak. Resikonya, kekerasan seksual anak di bawah umur. Dampaknya atau kerugian finansialnya, pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau PMS. Pihak yang dirugikan, Janet dan 4 anak yang di bawah umur. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, ini merupakan contoh kasus dari jenis kejahatan cyberbullying. Resikonya, korban cyberbullying dapat mengalami depresi yang berat, bahkan dapat menyebabkan kematian akibat dari depresi tersebut. Dampaknya atau kerugian finansialnya, korban cyberbullying mengalami gangguan psikologis dan depresi yang berat, bahkan sampai meninggal dunia. Pihak yang dirugikan, seorang bocah kelas 5 sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan orang tuanya. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, contoh kasus dari jenis kejahatan penyebaran informasi palsu. Resikonya, penyebaran informasi palsu dapat menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat dan dapat memecah belah satu sama lain. Dampaknya atau kerugian finansialnya, penyebaran berita palsu yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith dapat membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap semua sumber informasi, termasuk media, pemerintah, dan lembaga resmi. Hal ini dapat mengacaukan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara fakta dan fiksi. Pihak yang dirugikan, masyarakat yang mendengar atau membaca berita tersebut. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, ini merupakan contoh kasus dari jenis kejahatan peretasan email. Resikonya, peretas dapat memata-matai pertukaran email internet pada Departemen Keuangan Amerika Serikat dan sebuah lembaga yang memutuskan kebijakan internet dan telekomunikasi Amerika Serikat. Dampaknya atau kerugian finansialnya, kebocoran data-data penting Amerika Serikat dan SolarWinds yang sebuah perusahaan IT mengalami kerusakan software. Pihak yang dirugikan yaitu Amerika Serikat, yakni perusahaan Amerika Serikat yang masuk daftar Fortune 500, 10 provider telekomunikasi Amerika Serikat, 5 cabang militer Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, dan Kantor Presiden Amerika Serikat. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, contoh kasus dari jenis kejahatan pengintaian. Resikonya, berpotensi terjadi tindak kejahatan pencurian atau perampokan. Dampaknya atau kerugian finansialnya, karena pelaku tidak bisa merampas kunci brankas dari korban sehingga salah seorang karyawan toko menjadi korban dari aksi perampokan tersebut. Sampai korban pun harus dilarikan ke rumah sakit. Pihak yang dirugikan, toko emas Apel Bayolali dan karyawannya. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, contoh kasus dari jenis kejahatan penggelapan. Resikonya, pelaku melakukan penipuan dan penggelapan berupa barang ataupun kendaraan. Dampaknya atau kerugian finansialnya, para korban yang ditipu mengalami kerugian mencapai Rp30 miliar dan 1 unit mobil yang telah digelapkan senilai ratusan juta. Pihak yang dirugikan yaitu pemilik mobil rental berinisial IR dan para customer iPhone. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, contoh kasus dari jenis kejahatan keuangan online. Resikonya, penipu yang mengelola website tiruan telah memperoleh data pribadi Helen untuk mengakses akun bank di website resmi Bendigo Bank, sehingga dapat menguras tabungan korban. Dampaknya atau kerugian finansialnya, tabungan sekitar 300 juta telah diambil oleh pelaku dari akun bank Halen. Pihak yang dirugikan Halen Cahil. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, contoh kasus dari jenis kejahatan pelanggaran privasi. Resikonya, aktivitas media massa menjadi lebih tidak aman dan beresiko terjadi cybercrime. Dampaknya atau kerugian finansialnya, kebocoran data penting yang bersifat pribadi yang dapat merugikan pengguna aplikasi media massa tersebut. Pihak yang dirugikan pengguna Twitter.
Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, contoh kasus dari jenis kejahatan pencarian akses. Resikonya, pelaku dapat mengakses atau memanipulasi data dan informasi tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial atau bahkan membahayakan keselamatan dan privasi seseorang. Dampaknya atau kerugian finansialnya, pelaku melakukan pencurian data Shopee Express yang mengakibatkan kerugian puluhan juta hingga ratusan juta. Pihak yang dirugikan Shopee Express. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, contoh kasus dari jenis kejahatan seksual. Resikonya, terjadinya pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dampaknya atau kerugian finansialnya, korban dapat mengalami trauma dan stres yang mendalam. Selain itu juga, korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Pihak yang dirugikan, seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, contoh kasus dari jenis kejahatan pemerasan online. Resikonya, ancaman penyebaran foto dan video bugil korban untuk dijadikan senjata pemerasan. Dampaknya atau kerugian finansialnya, kerugian yang dialami korban mencapai ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan, korban dari aksi pemerasan tersebut. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Dan yang terakhir, contoh kasus dari jenis kejahatan sumber daya komputer. Resikonya, menjadi tempat sarana penyebaran informasi yang memiliki unsur radikalisme. Dampaknya atau kerugian finansialnya, ada 600 situs atau akun media sosial yang digunakan untuk melakukan penyebaran informasi radikalisme. Pihak yang dirugikan, pengguna akun media sosial. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Sekian review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.